konnichiwa. Nihongo Kono e yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tata bahasa atau bumpo level Chujokyu atau level pre-advance. Dan materi kali ini yaitu tentang nani-nani kara, nani-nani kotokara, nani-nani kekka, sono kekka, nani-nani shitagatte, dan nani-nani ijou wa. Selamat mengikuti. Minasan konnichiwa. Nihongo Kono e yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tata bahasa atau bumpo level Chujokyu atau level pre-advance. Dan materi kali ini yaitu tentang nani-nani kara, nani-nani kotokara, nani-nani kekka, sono kekka, nani-nani shitagatte, dan nani-nani ijou wa. Selamat mengikuti. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalimat atau ungkapan, pola kalimat atau ungkapan yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Seperti apa itu? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Pola kalimat pertama yaitu kara atau nomina plus kara atau nani-nani kotokara yang menyatakan penyebab dan yurai itu asal muasal ya. Jadi arti dan penggunaan dari pola kalimat ini menyatakan bahwa titik-titik adalah penyebabnya atau titik-titik to yuriude dengan alasan seperti itu, atau ada juga nani-nani to yobareru ya, disebut titik-titik. Jadi dari asal muasal, misalnya kenapa ini disebut ini, itu yurainya atau asalnya disebutkan di sebelumnya dengan menggunakan pola nani-nani kara atau meisi kara atau nani-nani kotokara. Contoh kalimat pertama, chotto shita fuchui kara ookina jiko ni naru koto mo sukunaku nai. Di sini ada chotto shita. Chotto shita itu artinya tidak seberapa atau boleh dikatakan sepele ya. Fuchui itu ketidakhati-hatian atau keteledoran. Jadi chotto shita fuchui karena keteledoran yang sepele, yang tidak seberapa, ookina jiko ni naru koto mo sukunaku nai. Jadi sukunaku nai itu tidak sedikit ya, tidak sedikit yang menjadi kecelakaan besar. Jadi ookina jiko ni naru koto mo sukunaku nai. Contoh kalimat selanjutnya adalah kalimat yang menggunakan suru koto atau bukan suru koto, nani-nani koto kara. Di sini kyūryou ga yasui koto, shokuba made oufuku 3 jikan kakaru koto nado kara ima no kaisha o yameru koto ni natta. Kyūryou ga yasui itu artinya gajinya rendah. Ya di sini yasui itu murah, artinya gajinya rendah. Shokuba itu tempat bekerja. Shokuba made oufuku pulang pergi. 3 jikan kakaru memakan waktu 3 jam. Nado di sini mungkin ada alasan lain yang tidak disebutkan di sini. Di sini dalam kalimat ini hanya disebutkan 2 alasan saja. Sehingga di sini ada nado. Jadi kyūryou ga yasui koto karena gaji yang rendah dan pulang pergi ke tempat bekerja memakan waktu 3 jam. Ima no kaisha o yameru koto ni natta. Saya berhenti, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa ucapkan saya berhenti dari perusahaan yang sekarang ini. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini kenapa ada yameru koto ni natta, tidak yameta gitu. Apa bedanya? Kalau yameta ya hanya menyatakan saya berhenti dari perusahaan sekarang. Tapi kalau yameru koto ni natta yang membuat saya berhenti dari perusahaan itu sebenarnya bukan karena keinginan saya, bukan karena keputusan saya, tapi keadaanlah yang membuat saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan ini. Kita ingat dalam level-level sebelumnya ada pola kalimat suru koto ni suru, yaitu saya sendiri yang memutuskan untuk melakukan itu. Misalnya, watashi wa rainen kekkon suru koto ni shita. Saya memutuskan tahun depan memutuskan untuk menikah. Ada juga misalnya watashi wa shigoto o
yameru koto ni natta. Yang memutuskan berhentinya itu bukan saya sendiri, tapi keadaan atau mungkin dari pihak kantor atau yang lainnya. Jadi di sini mungkin kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu terasa ya perbedaannya, tetapi harus mengerti ini nuansanya seperti apa. Kenapa di sini menggunakan yameru koto ni natta? Karena keadaanlah yang membuat saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan ini. Hatsumei wa hitsuyou ni semarareru koto kara umareru to iwareru. それで必要は発明の母という言い方もある。発明 itu penemuan, hitsuyou itu kebutuhan, semaru itu mendesak ya. Jadi di sini ada semarareru, didesak atau terdesak. Jadi hatsume penemuan itu, nah di akhir kalimatnya ini ada umareru ya. Penemuan itu terlahir atau lahir karena terdesak oleh kebutuhan. Sorede, dengan demikian, hitsuyou wa hatsumei no haha. Kebutuhan itu adalah ibu atau induk dari penemuan. Nah, to yu ikata mo aru. Jadi ada juga istilah gitu ya. Ikata itu istilah bahwa kebutuhan itu adalah induk dari penemuan. Artinya induk itu sumber gitu ya. Nah, di sini hatsumei wa hitsuyou ni semarareru koto kara umareru to iwareru. Iwareru itu bisa diartikan dikatakan bahwa ya. Jadi dikatakan bahwa penemuan itu adalah atau penemuan itu lahir karena kebutuhan. Di sini koto kara ya yang digunakan dalam pola ini, koto kara itu karena penyebabnya itu apa? Tansui kabutsu to tanpakutsu shishitsu no mitsu wa ningen ga ikite iku ue de hitsuyou na mono de, shikamo sono hitsuyou ryou ga ooi koto kara sandai eiyōsou to yobarete iru. Di sini ada tansui kabutsu. Ini sebetulnya praktisnya kanji itu di sini ya. Kalaupun kita tidak mengerti istilah ini, tapi kita lihat kalau kita memahami arti dasar dari kanji atau makna dasar dari kanji, kita bisa mengira-ngira artinya. Di sini tan itu kan ini ya karbon atau arang, juga bisa tangsui, sui itu air ya. Kabutsu itu ya materi gitu ya. Jadi tansui kabutsu itu karbohidrat ya. Sui itu kan mizu air, hidrogen gitu mungkin ya kalau di istilah kimia. Jadi tansui kabutsu itu artinya karbohidrat. To tampakushitsu itu protein, dan shishitsu, shi-nya itu kanji lemak gitu ya. Dan lemak adalah mitsu no mitsu wa ningen ga ikite iku ue de hitsuyou na mono. Jadi ketiga materi atau ketiga hal, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, ningen ga ikite iku ue. Kita sudah belajar nani-nani ue itu penggunaannya sama dengan nani-nani tameni ya. Hitsuyou na mono adalah materi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ikite iku, terus berlangsung gitu, terus hidup. Jadi materi yang diperlukan, materi atau nutrisi atau apalah yang diperlukan untuk hidup manusia. Shikamo, nah shikamo itu digunakan pada saat kita menambahkan informasi. Kalau dalam bahasa casual itu mungkin udah gitu ya, ada istilah itu, apa ya bahasa formalnya? Selain itu mungkin ya, tapi kalau selain itu nanti mungkin ada yang keliru dengan penggunaan sonohokani gitu ya. Tapi di sini shikamo itu biasanya digunakan menambahkan informasi. Dan karena kebutuhannya atau jumlah kebutuhannya besar, hitsuyou itu jumlah kebutuhannya itu sangat besar. Di sini ada koto kara ya, sudah dijelaskan bahwa koto kara itu menyatakan penyebab. Dan karena jumlah kebutuhannya itu sangat besar, nani-nani to yobarete iru, disebut
maka disebut sandai eiyoso, 3 nutrisi penting. Ya, sandai itu 3 besar. Eiyoso itu nutrisi, eyo itu nutrisi ya, so itu sumber, 3 nutrisi penting, sumber nutrisi penting gitu. So itu kandungan ya. Nah, pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat doshita kekka ya, atau verba bentuk ta ditambah kekka atau meishi no kekka, kata benda atau nomina ditambah no kekka. Ingat, kalau verba bentuk ta langsung kekka, tapi kalau meishi atau nomina harus ditambahkan dulu no. Meishi no kekka, atau ada lagi satu lagi sono kekka ya. Kalau itu yang dimaksudnya itu sudah diketahui atau sudah disebutkan di depan di kalimat sebelumnya. Nah, arti dari dan penggunaan dari pola kalimat ini biasanya pada saat melakukan sesuatu, kemudian nanti hasilnya apa. Jadi digunakan untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang hasil dari suatu hal atau hasil setelah melakukan sesuatu ya. Di sini takeka atau meishi no keka atau sono keka ini juga digunakan pada saat menyatakan hubungan sebab akibat atau ingga kangkei ya, sama dengan nani nani no de atau nani nani tame. Dan pola kalimat ini merupakan kata hyogen atau pola kalimat yang baku ya, yang biasanya digunakan pada ragam bahasa formal atau bisa juga dalam bahasa tulisan ya. Jadi formal itu tidak mesti tulisan saja, ada juga lisan tetapi sifatnya formal. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Chousa shita kekka, matawa chousa no kekka, kahansuu no hito ga sanshei shite iru koto ga wakatta. Chousa shita kekka atau chousa no kekka, menurut hasil survei nani-nani koto ga wakatta. Di akhir kalimatnya itu wakatta. Jadi bisa kita artikan diketahui bahwa kahansuu, ka itu kan sugiru ya kanjinya, ka itu lebih ya, lebih dari setengahnya, atau bisa kita artikan mayoritas dari orang-orang, sansei shiteiru, menyetujui. Jadi gitu ya, kahansuu no hito ga sansei shiteiru. Jadi lebih dari setengahnya atau mayoritas dari orang-orang tersebut menyetujui. Minna de soudan shita kekka, konkai wa sanka shinai koto ni shita. Minna de soudan shita kekka, soudan suru itu konsultasi atau mengobrol. Minna de soudan shita kekka, menurut hasil konsultasi dengan semuanya atau hasil pembicaraan dengan semuanya. Konkai wa, kali ini, sanka shinai koto ni shita, saya atau kami memutuskan untuk sanka shinai, untuk tidak ikut serta atau memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Ryokin o 10% 安くした結果、利用者がいつもより 30% も増えた。Ryokin itu tarif ya. O 10% 安くする. Yasuku suru itu memurahkan, menurunkan artinya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menurunkan ya. Tapi dalam bahasa Jepang menggunakan yasuku suru keka ya. Karena biayanya, jadi hasil dari biaya yang diturunkan menjadi diturunkan 10%, maka ryoshaga, maka penggunanya fueta, bertambah 30% dari biasanya. Jadi tarifnya biasa diturunkan 10% sehingga banyak orang yang pakai ryoshaga fueta ya. Itsumo yori itu dari biasanya. 10% mo fueta. Masih ingat? Ini kenapa pakai mo? 30%, maaf bukan 10%, 30% mo fueta. Kenapa di sini pakai mo? Tidak 30% fueta. Dalam level sebelumnya sudah dijelaskan bahwa
mo di sini berfungsi untuk menyatakan bahwa jumlah yang dimaksud dalam kalimat ini menurut si penutur atau penulis ini merupakan jumlah yang besar, ya, sehingga memakai kata bantu mo, ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sampai gitu ya. Jadi penggunanya itu naik atau bertambah sampai 30% dari sebelumnya gitu. Jadi bagi dia bukan masalah angkanya di sini, tetapi anggapan atau penilaian si penutur atau penulis terhadap angka tersebut besar. Jadi menggunakan mo. Kalau hanya biasa-biasa saja biasanya menggunakan wa sanjupasen tuh. Kalau wa itu menyatakannya biasa aja lah gitu. Gendaijin wa kuruma ni noru koto ga oku nari, amari arukanaku natta. Sono kekka, ashi ga yowaku natte kiteiru. Gendaijin. Gendaijin ini manusia modern, manusia saat ini, ya. Kuruma ni noru koto ga oi. Jadi oku nari di sini kenapa ada nari itu menunjukkan perubahan bahwa sebelumnya itu tidak begitu. Jadi manusia saat ini atau manusia modern sekarang ini banyak yang naik kendaraan, ya, atau naik mobil. Amari arukanaku nata, menjadi kurang berjalan kaki. Ya, sensei ini kenapa tidak amari arukanai? Ya, artinya di sini arukanaku naru, artinya ada perubahan sama dengan tadi ya. Jadi sebelumnya itu orang-orang pada berjalan kaki, tapi karena sekarang itu banyak kendaraan, banyak mobil, ada perubahan. Jadi yang tadinya berjalan sekarang jadi jarang jalan, sehingga di sini menggunakan aruku arukanai. Arukanai tambah naru menjadi arukanaku naru atau arukanaku nata karena sudah terjadi, ya. Orang-orang zaman sekarang banyak yang menggunakan kendaraan sehingga atau banyak menggunakan kendaraan, banyak menggunakan mobil dan menjadi tidak jalan kaki, jadi nggak jalan gitu. Sono keka akibatnya asiga yowaku natte kiteiru. Kakinya itu menjadi lemah, ya, yowaku naru menjadi lemah. Nah, kenapa harus pakai natte kiteiru? Karena sekarang tiba pada satu titik, sekarang asalnya ada perubahan, sekarang kondisinya itu menjadi lemah gitu. Selanjutnya adalah kosakata shitagatte, ya. Shitagatte ini arti dan penggunaannya itu sama dengan dakara touzen ga. Dakara oleh karena itu ya sudah wajar atau sudah pantas saja gitu ya. Dan ini merupakan bahasa tulisan dan hijau ni katai hyogen. Jadi betul-betul ungkapan yang baku, yang kaku, ya. Katai itu yang keras, artinya yang kaku. Ya, jadi artinya ada alasan sehingga wajar saja kalau jadi begini misalnya. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama, kikai wa tsukawazu ni hitotsu hitotsu tesagyo de yatte iru. Shitagatte 1日でできる数は多くても50個だ。Kikai wa tsukawazu. Tsukawazu itu sama dengan tsukawanai. Kikai wa tsukawanai. Jadi tidak menggunakan mesin. Hitotsu hitotsu sagyo de yatte iru. Dan mengerjakannya satu persatu dengan tangan. Artinya satu persatu secara manual, ya. Nah, di sini kenapa kikai wa tsukawazu ni, ya? Di sini sebetulnya bahasanya bukan tentang ini, tapi mungkin ada yang bingung atau yang bertanya-tanya kenapa tidak kikai o tsukawazu ni. Ya, di sini wa sebagai bentuk penegasan atau memfokuskan bahwa kikai wa sudah jelas kalau mesin tidak pakai mesin gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu terasa ya nuansanya, nuansa perbedaannya, tapi di sini kikai wa tsukawazu ni jadi tidak menggunakan mesin, hitotsu hitotsu tesagyo de yatte iru. Mengerjakannya satu persatu dengan tangan atau secara manual. Shitagatte, ya. Oleh karena itu dengan demikian ichinichi de, jadi wajar saja karena ini dengan tangan,
wajar saja kalau ichinichi de dekiru kazu wa jumlah yang dihasilkan dalam satu hari itu okutemo 50 koda. Paling banyak pun hanya 50 buah. Gitu ya. Jadi di sini shitagatte ya. Jadi shitagatte itu sudah wajar saja karena begini-begini sudah wajar saja kalau hasilnya itu dalam satu hari itu hanya paling banyak pun hanya 50 buah. 2人から別々に話を聞いたが内容が食い違っている。したがってどちらか一方が嘘をついているか、あるいはどちらも嘘をついていることになる。2人から別々に話を聞いた。Jadi di sini tidak ditunjukkan subjeknya mana. Ya, jadi kalau dalam bahasa Jepang pada saat tidak disebutkan atau tidak dimunculkan pelakunya atau pokok kalimat di sini itu menunjukkan saya atau kami ya, atau kita. Jadi saya hanashio kita, saya mendengar ceritanya itu futarikara dari kedua pihak betsu-betsu secara terpisah. Jadi masing-masing ya secara terpisah. Nayo ga kuichigatteiru. Kuichigatteiru itu kanjinya kanji makan tapi tidak ada arti makan sama sekali. Di sini merupakan kata majemuk. Kuichigau itu artinya berselisihan gitu, pokoknya tidak sama gitu. Nayo ga isi pembicaraan tersebut kuichigatteiru. Malah berselisihan, malah menyimpang, si A mengatakan ya, si B mengatakan tidak, seperti itu, bertolak belakang lah, bisa artinya bertolak belakang. Shitagatte ya artinya atau kenapa sehingga ya dochiraka ippo ga uso tsuite iru, sampai situ dulu ya. Jadi artinya satu di antara keduanya, dochiraka itu satu ya, salah satu di antara keduanya uso tsuite iru ka, berbohong ka, atau aruiwa atau dochiramo uso tsuite iru koto ni naru, atau kedua-duanya juga berbohong ya. Jadi shitagatte di sini menyatakan dakara ya, atau sama dengan ya dakara ya, yang menyatakan ada satu hal sehingga menjadi begini gitu. Oleh karena itu Tohyo no kekka sansei 15票 hantai 7票でした。したがってこの案は可決されました。Tohyo no kekka, kekka itu menyatakan hasil ya. Jadi hasil dari pemilihan ya, tohyo itu pemilihan atau voting. Hasil dari voting itu sansei wa 15票, yang setuju itu ada 15 suara, hantai 7票でした, dan yang tidak setuju itu ada 7 suara. Shitagatte dengan demikian kono ang di sini artinya usulan ya, usulan ini diterima ya. Kaketsu saremashita. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani-nani ijo wa ya. Pola kalimat ini arti dan penggunaannya sama dengan nani-nani karani wa ya, dalam Chujokyu Dokai di awal-awal pertemuan kita ini ada nani-nani karani wa, artinya menyatakan penyebab atau alasan tetapi sudah karena alasan tersebut sehingga harus bagaimana gitu ya. Jadi karena begini sudah sewajarnya begini-begini gitu ya. Jadi ini sama dengan karaniwa ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, okane o haratte benkyou suru ijou wa shikkari menitsuketai. Okane o haratte membayar ya, benkyou suru itu belajar. Benkyou suru ijou wa, jadi karena saya, di sini tidak disebutkan ya subjeknya, saya ulangi lagi berkali-kali, kalau tidak ada subjek artinya saya. Karena saya belajar dengan membayar uang, artinya belajarnya itu tidak gratis. Karena saya belajar dengan membayar uang,
Shikari minitsuketai. Shikari itu benar-benar sempurna, ya, perfect gitu ya. Minitsuku itu artinya master, memahami ya. Minitsuketai itu ingin memahami. Jadi karena belajarnya bayar ya, maka saya ingin benar-benar bisa ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia cukup dengan bisa saja ya. Saya ingin benar-benar menguasai itu gitu ya. Tsuba ga kimatta ijo, ii kekka ga daseru you ni gambarou to omou. Tsuba itu ikut serta apa ya? Misalnya ada pemilihan, ada pemilu atau ada apalah satu event, dia ikut serta ya. Itu artinya kita lihat kanjinya saja, itu kanji keluar dan ba, jadi artinya keluar ke sini ikut serta gitu ya. Ikut serta, ga kimata ijo ya, karena sudah diputuskan untuk ikut serta. I kekka ga daseru you ni gambaro, jadi saya gambaro. Dari sini, dari subjek itu langsung ke, atau dari pokok kalimat itu langsung ke akhir kalimat. Gambaro to omou, saya ingin atau saya bermaksud untuk gambaro, berusaha dengan baik ya, berusaha dengan baik. I kekka ga daseru you ni, agar menghasilkan hasil yang baik gitu. Karena sudah diputuskan ikut serta, saya akan gambaro itu ya, berusaha agar memberikan hasil yang baik, begitu kira-kira dalam bahasa Indonesianya. Minna no mae de kyou kara kingen shimasu to itta ijo sugu ni akirameru wake ni wa ikanai. Minna no mae de, di depan semuanya, kyou kara kingen shimasu, mulai hari ini akan berhenti merokok. To itta ijo ya, to itta ijo. Jadi karena saya sudah mengatakan saya akan berhenti merokok di depan semuanya, sugu ni akirameru wake ni wa ikanai. Jadi saya di sini ada pola nani-nani wake ni wa ikanai, itu menyatakan nggak mungkinlah saya akirameru. Akirameru itu menyerah, menyerah langsung begitu saja gitu maksudnya. Shain de aru ijo, kono kaisha no kisoku o mamotte morawanakéreba komaru yo. Shain de aru ijo ya. Jadi ijo di sini bukan menyatakan di atas ya. Shain de aru itu saing des gitu. Anda atau siapa saja di situ adalah shain. Shain itu karyawan. Shain de aru ijo, kenapa di sini de aru tidak des? Karena di belakangnya ada kata benda ijo ya. Sehingga di sini tidak mungkin memakai bentuk mas, tetapi harus bentuk kamus. Jadi karena di sini tidak disebutkan Anda atau kamu ya, tetapi pada saat seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicara atau lawan tutur dan subjeknya tidak disebutkan, artinya itu subjeknya itu adalah lawan tutur. Jadi karena kamu atau Anda adalah karyawan, kono kaisha no kisoku o mamotte morawanakéreba komaru yo. Komaru itu susah gitu ya. Jadi kami kesulitan atau kami keberatan gitu kalau kamu tidak mematuhi aturan perusahaan ini. Mamotte morau gitu maksudnya di sini memakai bentuk te morau karena meskipun seseorang melakukan sesuatu itu bukan mendatangkan keuntungan bagi kita, tetapi ini seringkali digunakan dengan anggapan ya seolah-olah kalau dia mematuhi peraturan itu ada sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaannya. Jadi kono kaisha no kisoku o mamotte morawanakéreba komaru yo. Jadi mamotte morawanakéreba komaru itu sama dengan mamotte morawanakéreba ikemasen. Jadi kalau tidak mematuhi aturan, kami sulit. Artinya Anda harus mematuhi aturan perusahaan ini. Hai minasan, ikaga deshita ka? Itsumo mite kurete arigatou gozaimasu. Shitsumon, コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。